Tes. Apakah suaranya masuk, Bapak Ibu? Sudah terdengar? Sampun, Pak. Sampun. Sampun, Pak. Oke. 2 menit ya, Bapak Ibu, kita mulai. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu semuanya. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah. Calon guru penggerak ya, calon CGP angkatan 11. Angkatan 11 kelas 3 346 ya, Bu. Bapak Ibu ya, betul ya? Nggih, laras. Kota Surabaya ya. Alhamdulillah. Kita yakin ya, kita yakin untuk kegiatan ini insya Allah kita akan sampai selesai nih, sampai modul 3.3 ya. Semangat ya Bapak Ibu semua. Nggih. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa ya. Karena amin. Kewajiban ya, karena kita sudah di angkatan 11 ini insya Allah tidak ada jeda. Kalau di angkatan 9 kemarin ada jeda 2 bulan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah berapa nggih? Ini 1 2 3 4. Ini masih 12 saya terus ini PP-nya ada di sini nggih. Siap hadir Pak. Ada Bapak. Siap hadir. Sama siapa? PP-nya? Bu Winda Pak. Dan Bu Devi Bapak. Bu Devi sama Bu Winda nggih. Winda Pak. Nggih Bapak. Salam kenal. Ya, Masya Allah. Pak Fendi mohon izin off kamera dulu karena masih dalam perjalanan. Baru pulang dari sekolah Bapak. Nah itu kan. Baru pulang, nggih, memang ada banyak kegiatan nggih Bapak Ibu nggih. Santai mawon ya Bapak Ibu semuanya, santai nggih. Kita di sini belajar sama-sama nggih, belajar bareng. Saya izin share dulu nggih, share screen dulu nggih. Semuanya yang kelas A ini sudah hadir nggih? Yang A sama B sudah hadir? Sudah, Pak. Kurang satu, Bapak. A kurang satu, Bapak. Kurang Bulailatul. Sinten? Kurang Bulailatul, Bapak. Ini masih coba kami hubungi, namun belum bisa. Bulailatul Rahmah. Nggih, leres.
Oke, Bu Lailatul Rahma ini sama satu sekolah dengan Bu Krisna, nggih? Nggih, Bapak, benar, Bapak. Cuman ini kita terpisah tempat saat ini, Pak. Saya juga mencoba menghubungi, belum bisa respon. Oh, nggih, ini Pak Krisna berarti nggih. Saya kira Bu Krisna ini tadi. Ya, Pak, banyak yang mengira begitu, Pak. Iya, dari awal ternyata laki-laki, Pak. Nggih. Panggilannya siapa ini? Panggilannya ini? Krisna, Pak. Krisna, Pak. Pak Krisna, nggih. Alhamdulillah. Ya, Pak, saya nanti juga mohon izin off kamera sekitar 10 menit karena masih di jalan ini juga. Oh, Nanti nggih. saya on lagi, nggih. Ya. Nggih. Masih di luar soalnya posisinya. Nggih. Nggih. Ini sambil nyemil boleh Bapak ya? Oh, silakan sambil nyemil monggo. Oke, matur nuwun. Ini Bener, saya Pak, off belum dulu makan malam kamera saya. karena Eh. nyemil ini. Yang penting nanti kita misalnya ada diskusi ya tetap dikerjakan, nggih. Sambil ngemil kalau memang ini jamnya jam untuk makan malam, nggih, Bapak Ibu ya. Iya. Nggih, leres. Nggih. Untuk waktunya Bapak Ibu, untuk gimitnya itu saya pilih jam 6 itu karena memang kalau saya tugas pulang memang sekitar 2:30. Aslinya memang 2:30. Jadi perjalanan kurang lebih ya paling aman nggih jam 6 nggih. Seperti itu nggih Bapak Ibu ya, bisa nggih? Nggih, bisa, Pak. Insya Allah aman lah kalau jam 6 itu sudah tidak ada aktivitas, artinya kedinasan pun sudah tidak ada nggih. Kalau saya buat gimit jam 1 itu sebetulnya ya ada kegiatan, kalau di dinas mungkin kalau ada rapat, kalau ada kegiatan apa nanti bisa crash atau terbentur. Insya Allah lah kalau jam 6 ini Bapak Ibu longgar lah. Baik Bapak Ibu, saya share dulu PPT ya. PPT-nya untuk modul 1.1. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah Bapak. Sampun, Pak. Oke. Pak. Kalau seperti ini sudah jelas nggih? Sampun, Pak. Ampun, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kan pertama ya Bapak Ibu ya, masih untuk di modul 1.1 ini kita dieksplorasi konsep ya, dieksplorasi konsep modul 1.1 ini yang forum diskusi virtual ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada rukol. Jadi seperti ini teknisnya. Kita nanti kalau sesi yang modul 1.1 yang forum diskusi ini itu di setiap modul hanya modul 1.1 saja yang ada diskusi virtual. Jadi di modul 1.1 itu diskusi virtualnya 1 kali, terus selebihnya selain itu yang forum diskusinya yang modul 1.2, 1.3, 1.4 dan seterusnya sampai 3.3 yang forum diskusinya itu bukan virtual lagi tapi asinkronus gitu. Nah, untuk tugas misalnya di Fasil itu nanti kita tatap mayanya pada rukol Bapak Ibu ya. Rukol itu ruang kolaborasi. Nah, gitu nggih. Jadi
Bapak Ibu kan sudah membaca atau di LMS ya, di LMS di PMM itu kan ada alur merdeka ya Bapak Ibu ya. Nggih. Ya, di alur merdeka M-nya itu mulai dari diri, eksplorasi konsep itu ya. Nah, R-nya ruang kolaborasi Bapak Ibu. Lah, ruang kolaborasi itu nanti sesi bersama Fasil. Jadi nanti sama saya nanti di ruang kolaborasi Rukol 1 sama Rukol 2. Untuk yang Rukol 1 itu sesi diskusi kelompok. Kemudian untuk yang di sesi 2 Rukol, ruang kolaborasi sesi 2 itu nanti presentasi kelompok Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti alurnya seperti itu. Dan nanti jenengan akan bertemu dengan instruktur itu pada elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman. Jadi seperti itu nanti teknisnya. Itu setiap modul ya Bapak Ibu, setiap modul. Kecuali pada modul 1.1 untuk forum diskusi ini yang refleksi Ki Hajar Dewantara itu ada diskusi virtual. Jadi khusus modul 1.1 nanti ada tiga pertemuan secara sinkronus seperti ini. Ini yang pertama, diskusi virtual. Kemudian besok tanggal 21 itu ada Rukol sesi 1. Ya. Kemudian yang tanggal 24 itu yang Rukol kedua. Nah, Bapak Ibu harus sudah punya jadwal. Ya. Saya ini sambil noleh, ini jadwal soalnya ada jadwalnya. Jadi di samping saya ini sudah ada jadwal. Jadi setiap hari itu saya share share seperti poster itu ya, kayak poster. Nah, itu insya Allah itu adalah juga pengingat saya dengan pengingat jenengan semuanya. Oh, itu tanggalnya yang harus dilakukan aktivitas jadwal PGP kan 11 ya. Insya Allah nanti akan berakhir di bulan kurang lebih insya Allah di Desember Bapak Ibu ya, di bulan Desember awal. Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan atau ada selah jeda. Kalau yang angkatan 11 angkatan 9 itu ada jedanya di bulan Desember sama Januari karena pergantian tahun anggaran. Insya Allah ini tidak ada nih Bapak Ibu. Jadi langsung nanti kurang lebih lah 6 bulan nih Bapak Ibu. Ya. Seperti itu ya, nanti Bapak Ibu setiap di modul nanti ada Rukol 1, Rukol 2 nanti akan bersama dengan Fasil. Okay. Nah, kemudian secara sinkronus, secara tatap muka seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau selebihnya nanti asinkronus Bapak Ibu mengerjakan tugas, mengerjakan yang ada di PMM itu, okay. Secara asinkronus terus dikerjakan. Nah, sampai selesai, sampai di aksi nyata, gitu, Bapak Ibu, alurnya. Gitu. Untuk alur dari Merdeka sudah insya Allah sudah dijelaskan, gitu, Bapak Ibu, di pembekalan ya. Yang mana itu, Pak? Yang alur Merdeka, Bapak Ibu, di LMS di PMM-nya alur merdeka dari mulai diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ada ruang kolaborasi. Bapak Ibu tahapnya di PMM itu loh, di LMS itu kan. Oh iya, sampun. Nah, berarti tidak usah saya jelaskan lagi ya. Jadi itu sudah yang waktu pembekalan kemarin. Jadi biar tidak memakan waktunya untuk kegiatan kita diskusi refleksi kritis pemikiran KHD. Okay? Kita lanjut Bapak Ibu berikutnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu.
Identitas modul Bapak Ibu ini kan sekarang di modul 1.1, ya, modul 1.1 ini refleksi filosofi, ya, pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi pembelajarannya ini forum diskusi refleksi kritis KHD, ya, ruang diskusi virtual. Untuk jam pembelajarannya 2 JP. 2 JP di sini Bapak Ibu 1 JP-nya itu 45 menit, ya. 45 menit. Berarti kalau 2 JP kurang lebih 90 menit. Kalau di Rukol itu biasanya 3 JP ya Bapak Ibu ya. 3 JP kurang lebih 135 menit nggih. Fasilitator Vendika kula nggih. Kemudian untuk capaian modul di sini Bapak Ibu CGP mampu secara khusus nggih, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mengetahui dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada keterampilan pengelolaan pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Kemudian sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodrat atau potensi ya Bapak Ibu. Untuk agendanya Bapak Ibu, pertemuan ini nanti ada pembukaan, kemudian refleksi kritis Bapak Ibu terkait tentang pemikiran KHD. Harapan saya Bapak Ibu sudah mengerjakan alur di M-nya, mulai dari diri di PMM ya, di LMS-nya. Kemudian sampai eksplorasi konsep secara mandiri yang setiap page-nya ya, setiap halaman 1 sampai 10 atau 11 itu ya. Kita dialog, diskusi, tanya jawab kurang lebih 20 menit, kemudian refleksi umpan balik, terakhir adalah penutup. Nah, ya, sebelumnya Bapak Ibu kenalan dulu, nggih. Kenalan dulu Bapak Ibu ya. Jadi biar lebih akrab, nggih. Kita kenalan dulu, santai mawon ya. Cuman tadi perkenalan di modul Bapak Ibu. Itu PPT yang harus disampaikan memang ya, PPT yang harus disampaikan. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ngapunten, saya masih bertugas di SD ya Bapak Ibu ya. Saya masih bertugas di SD, di SDN Panjang 2 Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya saudara kerabat di Sidoarjo. Saya bertugas di Sidoarjo Bapak Ibu, Kabupaten Sidoarjo. Tetangga ya. Nggih, Pak. Nggih. Yang angkatan 9 kemarin itu CGP saya di Jember Bapak Ibu ya, agak jauh. Sekarang alhamdulillah sudah dikasih yang dekat nggih. Jadi nanti kalau loka 7-nya enggak terlalu jauh ya, tinggal loncat mawon nggih ke sana. Jadi yang angkatan 9 kemarin itu di Kabupaten Jember. Saya masih aktif ngajar Bapak Ibu di SDN Sepanjang 2, mungkin monggo kalau Bapak Ibu tahu ke sekolahan saya monggo. Sampai sekarang nggih masih aktif guru kelas di kelas 6 nggih. Kemudian pengalaman organisasi ya sedikit ini masih aktif di Ketua KKG, PGRI maupun di forum KKG Kabupaten Sidoarjo Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir kemarin ini Bapak Ibu guru penggerak nggih. Saya kemarin rekognisi di angkatan 9 Bapak Ibu. Bersamaan dengan fasilitator CGP angkatan 9 di Kabupaten Jember. Kemudian kalau pengajar prakteknya ini saya di angkatan 4. Jadi
ceritanya saya ini bukan dari guru penggerak dulu. Jadi awalnya langsung pengajar praktek angkatan 4, kemudian langsung ke fasil Bapak Ibu. Nah, di fasil itu yang awalnya belum guru penggerak, maka ikut untuk rekognisi waktu itu. Jadi saya ini guru penggerak yang jalur rekognisi Bapak Ibu ya. Jalur rekognisi. Kemudian juga aktif kemarin di pengajar praktek guru pamong juga Bapak Ibu ya. Kemarin di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, angkatan WPG Daljab angkatan 2 dan 3. Ya, ada sedikit penghargaan Bapak Ibu, alhamdulillah di tingkat nasional kemarin finalis, tapi tahun 2018 ya Bapak Ibu. Gak lama, sudah sebelum pandemi gitu. Juara 1 pernah di Kabupaten Sidoarjo Bapak Ibu nggih. Kreatif inovatif, lomba mengajar kreatif dan inovatif jenjang SD tingkat Kabupaten Sidoarjo. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin ini untuk pelatihan trainer, pelatihan GWE ini kemarin pernah ya. Master trainer, kuisi super trainer. Ya, kemudian pendampingan e-modul di Kabupaten Sidoarjo. Terakhir kemarin tahun 2021 aktif juga untuk praktisi mengajar Bapak Ibu 2024 ya, angkatan 4 di beberapa kampus juga. Makanya kemarin kalau saya takut di jamnya siang itu nanti crash juga dengan praktisi mengajar, kegiatan mengajar di kampus di UNESA, di Jogja sama di Tasik ya. Mungkin itu perkenalan dari saya Bapak Ibu nggih. Sebelum kita lanjut berikutnya, saya pengen kenalan dengan jenengan semua Bapak Ibu ya, biar lebih akrab nanti kita kalau ketemu kan enak kalau di jalan. Oh ini Pak Gofur, ini Bu Lulu gitu ya. Kita santai saja nggih Bapak Ibu. Kurang lebih 90 menit ke depan ya. Bapak Ibu, kalau jenengan misalnya Pak belum makan Pak, makan malam, monggo silakan di off kamera dulu. Nanti yang terpenting Bapak Ibu, kalau misalnya ada udzur yang mendesak sekali misalnya waktu sesi rukol misalnya ya, nanti bisa di boleh. Artinya tetap jenengan aktif, jenengan istilahnya tetap di masuk link gitu ya, maksudnya tetap masuk link. Jadi biar tidak terlalu saklek Bapak Ibu ya. Kan ada nih, ini cerita juga di fasil berapa itu ya. Jadi harus tepat waktu, kemudian harus on kamera juga ada. Kalau saya di angkatan 9 tetap kalau misalnya Bapak Ibu ada udzur yang mendesak, misalnya tidak bisa ditinggalkan, tetap Bapak Ibu join gitu ya, maksud saya. Bisa join. Nanti kalau diskusi kelompok misalnya tidak bisa aktif gitu nggih, misalnya tetap Bapak Ibu bisa join atau gabung. Kalau masih bisa join, gabung, Bapak Ibu bisa aktif di Gimit nggih. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dari saya perkenalan awal nggih. Mungkin bisa PP dulu. Nah, saya pengen PP dulu yang kenalan biar tahu ini PP-nya yang kelas A siapa, kelas B siapa. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam kenal Pak Vendika, salam kenal teman-teman semua, Bu Winda. Perkenalkan, nama saya Devi Tri Rahayu. Saya membersamai anak-anak hebat di SMP Taman Siswa Surabaya, Bapak. Tadi Pak Vendika sudah menyebutkan bahwa Bapak berada di Sepanjang, nggih? Iya, betul. Ya,
Dulu saya sebelum menikah juga di daerah Sidoarjo, Bapak. Oh, nggih ta. Ya, Di mana? Di mana? di daerah Suko. Suko. Suko itu ada Sukodono nggih. Ya, kalau saya ya nggak pakai dono, Bapak. Suko aja. Oh, Suko. Berarti mana? SMP 4. Ya, dekat di SMP 4 situ. Ngajar di kelas berapa? Kelas apa? SMP, SMA? Kalau sekarang di SMP Taman Siswa. Di SMP Taman Siswa Surabaya, Bapak, di daerah Tandes. Berdekatan dengan SMK-nya Bu Lailatul dan Pak Krisna. Oh, nggih. Ya, alhamdulillah ini CGP-nya dekat-dekat sekali, Dekat-dekat Bapak. ya. Iya. Iya, dekat-dekat. Betul. Itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lanjut. Bu Baik, Winda. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Salam kenal dan bahagia. Saya Winda Bapak. Saya bertugas di SD Islam Al Mizan Surabaya. Kebetulan sepertinya kita ditakdirkan di tempat yang sama, Pak. Saya ini tinggalnya di Sidoarjo juga. Oh, nggih. Daerah mana, Bu? Iya. Saya di daerah Suko. Kebetulan Bu Devi cerita di SMP 4, rumah saya dekat di SMP 4-nya. Dekat di SMP 4 ya. Iya, Bapak, saya di di dekat Pasar Sukonya, tapi di pinggir jalan. Maksudnya di pinggir jalan yang besar ke arah Geraha Kota. Ya, Mama kerja. Gitu. Ayah. Jadi memang kenal dengan Pak Agus, Bu. Pak Bagus. Pak Bagus, siapa ya, Pak? Bagus ini guru SD sih sebenarnya. SD di sekolah saya. Rumahnya ya dekat situ. Di dekat Pasar Suko tapi yang seberang ke barat. Kurang kenal kayaknya, Pak. Saya rumahnya dekat situ berarti, nggih. Jadi saya PP Sidoarjo Surabaya, Bapak, ke sekolah saya di daerah Manuan, Candi Lontar, Jalan Raya Candi Lontar. Jadi sehari-harinya ya saya PP Surabaya Sidoarjo, dan alhamdulillah saya di angkatan 6 itu guru penggerak, dan ini alhamdulillah juga di PP ini menjadi PP angkatan 11. Begitu, semoga dimudahkan, dilancarkan untuk CGP semuanya. Terima kasih Bapak. GP-nya angkatan berapa, Bu Winda? GP-nya angkatan 6, Pak, saya. Angkatan 6. Kalau Bu Devi? Saya angkatan 6, Bapak. Oh, nggih. Sama berarti nggih, angkatan 6 nggih. Nggih, sama. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Berikutnya Bu Lulu Farida. Nggih, Bapak, perkenalkan Bapak Ibu semuanya juga perkenalkan, saya Bu Lulu Farida, saya bertugas di SMPN 53 Surabaya. Nah, saya ini tugasnya di Surabaya namun rumahnya di Gresik, Bapak. Oh, di Gresik ya. Nggih. Lumayan nggih. Menganti, Bu. Nggih, menganti Beton. Monggo kalau dekat, monggo mampir di rumah saya, dekatnya Kelurahan Beton. Pulau Palem Pertiwi, Bu. Walah, dekat Pak, nggih, sakit mampir-mampir, monggo. Gitu aja. Kalau saya ini Bapak, saya dulu itu di guru SD di SDN Kertajaya 9. Terus kemudian saya berpindah di tahun 2012, ini saya berpindah ke admin. Sampai 2022 saya mengikuti tes P3K, saya keterima di SMPN 53, makanya itu saya ingin mengembangkan kalau kemampuan mengajar saya ini lewat CGP ini. Karena saya lihat itu teman-teman yang ikut CGP itu hampir semuanya itu cara mengajarnya itu lebih menarik daripada guru-guru yang belum mengikuti tersebut. Itu ya, Bu. Oh, berarti Bu Lulu ini apa? Ngajar apa sekarang? Saya di SMPN 53 ini bertugas di guru TIK, Bapak. Oh, guru TIK ya. Nggih.
P3K ini nggih, baru P3K ini yang Angkatan kemarin. 2022 Bapak, angkatan pertama. Oh, nggih, alhamdulillah. Berarti TIK nggih, Bu Lulu nggih. Nggih. Nggih, sampun? Sampun, sudah aja. Nggih. Sekarang Pak Gofur, monggo Pak Abdul Gofur. Alhamdulillah, ini senior kita ini Pak Gofur ini nggih. Bapak Guru. Nggih, monggo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Stanten. Saya Abdul Gofur, ngajar di SMA Negeri 11 Surabaya. Sudah cukup lama, sejak 2005 sampai sekarang. Terus kemudian ngapunten, saya di teras rumah ini, suaranya lalu lalang ya. Terus saya ngajar ekonomi dan juga prakarya kewirausahaan, dulunya juga ngajar, sempat mengajar informatika dan juga dulu di kurikulum kurikulum KTSP itu ngajar TIK sama seperti Bu Lulu. Nah, salah satu murid saya juga ada di sini di satu grup ini ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Rahmatnya itu. Saya juga muridnya Pak Gofur Pak. Oh ya Allah, alhamdulillah. Angkatan 2007 saya Pak. Oh, iki juga ya Allah. Ya. Wah, udah sepuh Pak ya. Saya tua sekali ya di sini ya. Iya. Reuni ini nggih, reuni ya. Reuni. Nggih. Sempat juga dulu SD di Sidoarjo, Bapak di Njabon Sidoarjo. Oh, Njabon nggih. Ya. Bapak sempat mengisi salah satu acara itu ya. Ada guru satu di sana, teman SD saya ngajar di sana juga. Oh nggih, pernah di Njabon, betul? Nggih Pak Gofur. Iya. Jadi saya juga nggak tahu ini kok iseng-iseng, nggak tahu motifnya bagaimana kok ceritanya, tahu-tahu terjerumus bersama Laila Tur dan Mas Dani itu kok masuk JGB ujuk-ujuk ini. Karena saya termasuk guru yang kuper Bapak. Kuper itu ya kurang pergaulan, kurang update, terisolir dari manapun. Entah sengaja atau entah tidak itu. Tapi alhamdulillah bertemu dengan guru-guru muda yang luar biasa ya. Mudah-mudahan saya ketularan lah ya. Mudah-mudahan ketularan. Semoga ngajarnya nanti semakin lebih baik lagi gitu. Ya Bu Devi, mohon arahannya nanti ya. Kita tetanggaan, Bu Winda walaupun rumahnya jauh di sana, tapi rumah KTP saya itu di Candi Lontar, jalan kaki ke Almizan. Di sini. Jangan di sini, Mama kerja kok, Mama kena marah. Ayo, sana. Ayo. Saya kira itu dulu, Bapak, Ibu semuanya. 6 bulan ke depan kita semakin mengakrabkan diri gitu ya. Amin. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjutnya Bu Siti Musdalifah. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Musdalifah. Biasanya saya di sekolah dipanggil Bu Iva. Tapi kadang-kadang itu kalau orang baru kenal itu panggilnya Siti gitu, nama depannya. Tapi saya lebih cenderung pilih Iva, soalnya lebih keren kayaknya. Oh, dan Bu Iva nggih. Ya. Saya bertugas di SD Khadijah 3 dekat dengan Bu Winda di Almizan itu. Dekat sekali. Saya tinggal di daerah Tandes. Sebelumnya saya pernah juga ngajar di daerah Sidoarjo, Bapak. Di SD Islam Sabilillah. Kalau sekarang saya di SD Khadijah 3. Oh, SD Khadijah 3. Iya, dekatnya Bu Winda Almizan. Bertetanggaan. Dulu awalnya juga sebelum menikah pun saya juga tinggal di Sidoarjo, daerah Tanggulangin yang dekatnya Lumpur Lapindo. Nggih, betul Tanggulangin. Daerah situ.
Alhamdulillah saya sangat senang sekali ini bertemu dengan orang-orang hebat, Bapak Ibu guru, ada yang sudah senior, ada yang masih muda banget. Saya sepertinya masih kemampu, Pak. Tengah-tengah. Iya, tengah-tengah saya. Iya. Baik, terima kasih. Begitu saja. Nggih, Assalamualaikum matur warahmatullahi suwun wabarakatuh. Pak. Nggih. Lanjut Bu Lailatur Rohma. Nah, ini baru gabung ya Bu Laila tadi ya. Yes, silakan Bu Laila. Perkenalan dulu. Terputus Bu Laila. sinyal. Halo. Mungkin. Nggih. Halo. Nggih. Silakan. Sinyal ya ini ya kayaknya ya. Ya, sambil menunggu Bu Laila. Iya. Masih sinyal nggih, terputus nggih. Ini ada Pak Hasto Pidekso. Monggo Pak Hasto. Suaranya kurang keras kayaknya nggih. Iya, kurang keras itu, Pak. Gimana terdengar yang lain atau iya. Enggak terdengar nggih suaranya Pak Hasto nggih? Iya, belum terdengar, Pak. Belum terdengar. Oke, sambil menunggu juga Pak Hasto, Bu Laila. Sekarang Pak Dwi Handayanto. Pak Dwi. Monggo Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya Dwi Handayanto. Kalau di kerjaan saya dipanggil Pak Handa. Oh, Pak Handa. Nggih. Pak saya bertugas di SMP Jalinan Adisiswa Cemerlang Surabaya. Dan kula ngajar IPS. Gitu Pak. IPS nggih. IPS. Oh nggih Pak, mohon bimbingannya Pak nggih, kula masih kurang mengerti tentang ilmu pendidikan. Oh, nanti nggih belajar sama Pak Gofur juga nanti, nggih. Nggih. Pak Gofur itu sudah ini suhunya, masternya nih, nggih. Nggih. Siap nanti belajar sama-sama Pak Handa. Ya, sama-sama, Pak. Belajar sama-sama, kita belajar nanti masuk bareng, keluarnya juga harus bareng, lulusnya harus bareng. Oke? Kita nanti belajar sama-sama, nggih. Oke, lanjut. Siapa di sini ya? Di sini mungkin halo, sudah dengar, Pak? Oke, siap, nggih Bu Lailatur Rohma, monggo. Ayo Bu Itur. Sudah. Halo? Nggih, sampun terdengar. Oh, nggih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf merepotkan Bu Devi, Pak Gofur, dan Pak Krisna. Jadi masih di perjalanan sehingga baru terlambat masuk. Perkenalkan saya Lailatur Rohmah, dipanggil Bu Laila. Saat ini bertugas di SMK Negeri 13 Surabaya bersama Pak Krisna. Itu rekan kerja saya sekaligus ada guru saya di sini sesepuh nggih Pak nggih. Guru besar saya ada Pak Gofur dan Bu Devi, kita satu lingkup ya Bu Devi ya. Jadi nanti Bu Devi kalau mampir ke sekolah saya langsung 2 orang Bu. Enak Bu ya.
Di sini saya baru masuk di SMK Bapak, jadi banyak hal yang baru. Saya ngajarnya IPAS tapi disambi sama yang lain, ya disambi matematika, ya disambi PKK, ya disambi yang lain. Ya Pak ya. Ya guru zaman sekarang harus multi talent Pak ya. Multitasking juga. Basic saya kimia Pak, SMA. Saya lama di SMA harus pindah ke SMK karena P3K juga, sehingga mau nggak mau harus multi talent, multitasking, multi segalanya gitu. Begitu. Ya, mohon bimbingannya Bu Devi, Pak Vendika, Bu Winda selama 6 bulan ke depan. Dan teman-teman juga mohon kerjasamanya. Terima kasih. Sama-sama. Nggih. Berarti dari SMA ya Bu Laila nggih? Awalnya SMA, sekarang SMK Pak. Sekarang SMK nggih. Panggilannya Sekarang siapa ini? Bu Laila? Bu Laila. Bu Laila Pak. Ya, Bu itu Laila, panggilan nggih. khusus dari Pak Gofur ke saya. Gitu ya, Bu Laila. Saya manggilnya Itur, Pak. Oh, Dari Itur. SMA dulu. Itu panggilan spesial tuh Pak. Oke. Jadi biar ada uniknya Bapak Ibu. Kalau panggilannya Bu Itur gitu ya enggak apa-apa, monggo. Jangan Pak, Bu Laila aja Pak. Bu Laila nggih. Oke, siap. Ya. Oke. Lanjut Bu Hima nggih. Bu Hima Rosida. Monggo Bu Hima. Ya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Hima Rosida, biasa dipanggil Bu Hima. Saya bertugas di SMP Negeri 53 Surabaya, satu tempat kerja sama Bu Lulu. Asal saya di SMP 53 sebagai guru BK. Terus saya asalnya rumahnya tetanggaan sama Pak Gofur nih. Kalau Pak Gofur di Pelem Pertiwi, saya mengantinya di Desa Hulaannya Pak Gofur nih. Oh, nggih, wah iso mampir iki. Iya, dekat Pak. Nggih. Gitu mawon, salam kenal Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa belajar bersama dan berjuang bersama sampai lulus. Nggih. Terima Amin, kasih. amin. Ya cacaan anakmu. Iya, iya, nggih. Nggih, Bu Lulu diajak monggo, kenapa? Boleh ke saya kok. Malam juga enggak apa-apa. Ngajak anak-anak biar nggak merepotkan. Iya, iya Bu, enggak apa-apa Bu. Monggo selanjutnya Bu Rita Ardina. Bu Prita Ardina. Prita, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Prita Ardina. Biasa dipanggil Bu Prita atau anak-anak memanggil nama kesayangan Bu Prit gitu Pak. Biar lebih akrab gitu Pak. Oke. Saya mengajar sama seperti Bu Hima satu sekolah sama Bu Hima dan Bu Lulu di SMP Negeri 53 Surabaya. Saya mengajarnya prakarya pengolahan Bapak. Kenakan Bu. Enggak Pak, siap Pak. Itu pelajaran yang paling antusias anak-anak. Setiap minggu minta praktek terus loh Pak. Nah, itu. Nggak usah pelajaran, praktek terus Bu Prita, ayo gitu. Iya, itu yang bikin betah sekolah ya itu Bu. Enggak Pak. Enggak. Mohon bimbingannya Bapak Fendi dan Bu Devi, mohon bimbingannya juga teman-teman lain. Saling supportnya dan hubungannya berjuang bersama-sama. Saling support Bapak Ibu nggih. Nanti kita bekerja bersama-sama. Selanjutnya Pak Krisna Rizky. Monggo Pak Krisna. Ya, baik, terima kasih waktunya Pak Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Krisna Rizky Aryudi, biasanya dipanggil Pak Krisna. Saya bertugas di SMK Negeri 13 Surabaya, seperti Bu Laila juga. Jadi kita satu sekolah memang.
Di sana saya bertugas menjadi pengajar TIK, Bapak. Oke. J. P3K. Ya, P3K. Sebelumnya saya honorer di SMK Negeri 3 Surabaya. Kemudian tahun 2022, alhamdulillah saya diangkat di SMK 13 Surabaya. Iya. Minum dulu, Bu, Pak Krisna. Iya, Pak. Agak kesel tadi. Habis lembur soalnya, Pak, itu, Pak. Iya, ini masih di sekolah. Oh, kan? Masih di sekolah ya? Iya, karena alhamdulillah sekolah kami baru mendapat SK SMK PK, Pak. Jadi saya dan Bu Laila juga termasuk tim support untuk SMK PK, SMK 13 Surabaya. Oke, tetap semangat, Ge. Siap. Krisna, Terima kasih, Pak. Laila, Ini mohon bimbingannya, mohon arahnya bagi teman-teman, mohon kerjasamanya juga. Terima kasih. Terus yang kurang siapa ini? Pak Hasto tadi sudah apa belum? Belum, Ge. Mas Dani itu. Bapak, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Mohon maaf ini masih saya di bis, soalnya ada tadi perjalanan dari Pasuruan, ada acara di sekolah gitu. Jadi saya izin untuk camp. Saat ini saya mengajar di SMA Cikar, Pak, Surabaya. Saya mengajar kimia. Jadi sebelumnya saya lebih lama di SMP Cikal ya, kemudian karena ada perubahan formasi ini maka saya masuk di SMA Cikal. Sebelumnya saya ngajar dan matematika kimia. Sudah masuk di SMA maka lebih fokus untuk mengajar di kimia gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Hasto ya, mungkin mohon bimbingannya Bapak Ibu semuanya. Ya, ada kegiatan ya di perjalanan mungkin pulang ya, perjalanan pulang ya. Sekjen PDIP ini. Yang belum Pak Dani nggih. Pak Dani belum nggih, Pak Dani. Nggih, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Dani Septian Yuda Pratama. Saya berdinas di SDN Tandes Kidul 1. Status saya PNS, Pak. Golongan 3A. Ya, kebetulan di sini ada guru saya, Pak, selama 17 tahun. Ternyata beliaunya tidak ada perubahan, tetap awet muda, Bapak. Alhamdulillah Pak Gofur ya. Dan masih berteman di Facebook saya juga, Bapak. Saya selalu lihat beliaunya kalau online juga. Motivasi saya ikut CGP, Bapak, mungkin yang pertama, Bapak, saya ingin mengeksplor lagi tentang dunia pendidikan. Saya masih awam, masih beberapa tahun, meskipun saya sudah GTT lama, terus diangkat menjadi PNS. Alhamdulillah. Tahun berapa? Pak PNS tahun 2020, Pak. 2020. Ya, Mas Yan. Di SDN Tandes Kidul 1, saya pegang kelas 6, Bapak. Mohon bimbingannya Pak Fendi, Bu Linda, dan teman-teman semuanya. Semoga dari awal sampai akhir kita bisa selalu menyambung silaturahmi dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum perkenalan lagi? Siapa yang belum kenalan? Sampun nggih. Sudah nggih? Iya, sampun, sudah. Pak. Nggih, sampun. Kita lanjut nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah ini waktu kita itu sampai 90 menit nggih, sampai 7:30 gitu Bapak Ibu. Jadi kita jalan saja, nanti ya paling tidaklah 7:30 ya harus selesai lah. Jangan lama-lama Bapak Ibu nggih. Yang penting tugas Bapak Ibu selesai. Kita sudah menyelesaikan durasinya 90 menit.
2 JP gitu nggih Bapak. Kita lanjut Bapak Ibu untuk slide berikutnya. Ini nanti kita diskusi terkait Bapak Ibu, yang mana harapan saya Bapak Ibu sudah menyelesaikan alur di LMS itu nggih, mulai dari diri sampai eksplorasi konsep mandiri sudah dikerjakan semuanya. Jadi sebelum rukol itu usahakan di LMS-nya, di PMM-nya itu sudah selesai. Saya tuh ngomong LMS itu karena angkatan 9 itu masih pakai LMS di SIM PKB Bapak Ibu. Jadi begini, angkatan kita, angkatan 11 ini yang baru pertama kali LMS-nya di PMM, terintegrasi di PMM menggunakan Canvas Bapak Ibu. Jadi CGP, PP, betul ya, yang Bu Winda atau Bu Devi betul ya. Ini yang pertama kali menggunakan di PMM ya, SIM Betul PKB-nya. Bapak. Ya, Betul. Benar, Yang di Bapak. angkatan 10 juga pakai yang Canvas Pak ini. Iya, angkatan 10 angkatan berapa? 10. Angkatan 10. Sudah Canvas ya. Ya pakai Canvas. Oh, sudah Canvas. Nggih. Oh, angkatan 10. Nggih, Kalau nggih. saya dulu LMS seperti Bapak dari SIM PKB. Dari SIM PKB, betul. Oke. Jadi tampilan Bapak Ibu ini yang terbaru. Jadi artinya tidak menggunakan apa ya? Model. Kemarin kalau di SIM PKB insya Allah itu model Bapak Ibu. Ya, Kalau model. ini Canvas yang di PMM. Jadi ya Fasil ini baru pertama kali juga. Jadi ngulang semua, artinya ngeriset semua. Biasanya kita sudah terbiasa menggunakan di SIM PKB pakai model yang dari CGP, dari PP, kemudian Fasil angkatan 9 itu pakai SIM PKB dari pakai model. Sekarang pakai Canvas, jadi kita belajar lagi Bapak Ibu. Kita belajar lagi dari nol karena ini yang pertama kali di angkatan 11 ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bareng ya Bapak Ibu. Saya juga belajar ini karena ini memang pertama kali pakai Canvas. Jadi saya ngulang dari awal, saya ulang seperti itu. Ya. Kalau pakai yang SIM PKB yang pakai model ya kita sudah terbiasa. Jadi enak lah. Kalau ini masih kita belajar lagi ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah kalau materinya esensialnya tetap di tiap modul 1, modul 2 maupun modul 3 sama. Cuman teknis di format pengerjaannya itu pakai Canvas seperti itu. Cuman perlu pembiasaan saja nggih Bapak Ibu. Insya Allah kalau sudah kita biasa menggunakan Canvas, insya Allah gampang nggih, mudah. Kita lanjut nggih Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun nggih? Sampun. Jadi tujuan pembelajaran kali ini Bapak Ibu, peserta Bapak Ibu mampu memberikan perspektif pandangan reflektif, kritis tentang pemikiran. Jadi Bapak Ibu nanti berdiskusi, nanti ada pertanyaan pemantik ya nanti. Tentang apa? Filosofi pendidikan yang Bapak Ibu sudah baca di modul-modul 1.1 maupun sudah mengeksplor di Canvas atau di LMS-nya ini nggih, modul 1.1 Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, skenario pembelajarannya nanti ini sama pembukaan, refleksi kritis, kemudian ada dialog, diskusi lah, tanya jawab, kemudian ada refleksi, umpan balik, kemudian terakhir adalah penutup ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk kesepakatan belajarnya seperti biasanya ini kesepakatan belajar dari awal sama kayak seperti ini Bapak Ibu nggih. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka, saling menghormati. Ada satu peserta berbicara maka peserta lain mendengarkan, saling menghormati ya. Berpendapat telah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan jangan lupa mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini kesepakatan belajar yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu di setiap sesi diskusi secara virtual ini. Nah, refleksi kritis ini saya coba
Buka. Saya share dulu Bapak Ibu. Di chat room Bapak Ibu, silakan itu ada Padlet. Bisa ditulis, ada pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu. Nah, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Ini Bapak Ibu setelah membaca modul ya, modul 1.1 nih. Nomor 1. 2, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya. Khususnya ada di daerah, Bapak Ibu semuanya, di lingkungan sekitar, ya, disesuaikan. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang berhubungan dengan konteks sosial budaya di daerah, di sekitar sekolah, atau di sekitar tempat tinggal anak didik. Yang ketiga, mengapa pendidikan murid, anak perlu mempertimbangkan kodrat alam, potensi, aset alam, dan kodrat zaman, perubahan alam, perubahan zaman. Yang keempat, apa relevansi pemikiran, hubungannya, pemikiran KHD Ki Hajar Dewantoro dengan istilahnya pernyataan pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Coba ditulis Bapak Ibu, sudah ada yang join apa belum? Saya share di kelas di chat room. Belum ada yang gabung ya di Padlet-nya nggih? Sampun Bapak masih proses ngisi. Oh, sampun. Nggih. Silakan Bapak Ibu nggih. Ada 4. Monggo sesuai dengan Bapak Ibu pahami ya. Jadi di modul 1 itu tentang modul 1.1 itu tentang filosofi pemikiran KHD Ki Hajar Dewantoro.
Assalamualaikum Bapak Vendika. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Bapak Vendika masih belum bisa gabung ini dari tadi. Ini sudah diisi ya Bapak Ibu di Paklitnya nggih. Iya. Sampun nggih Bapak. Nggih sami. Ini mulai Sudah banyak Bu. Alhamdulillah. Nggih.
Pak Vendika apa terlempar, Bu? Kurang tahu, tapi ini apa namanya, nggak bersuara sama sekali, di unmute soalnya kan ini. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Vendika nggih. Devi pripun? Nggih. Jadi Bapak Ibu nggih sambil kita ngobrol santai nggih Bapak Ibu sambil menunggu Pak Vendika. Jadi Bapak Ibu apa namanya? Kami PP ini bertugas sebagai nanti mendampingi Bapak Ibu ketika pendampingan individu sama ketika lokakarya dan juga memantau di LMS. Maka dari itu kami sama Bu Devi berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkan kembali ketika Bapak Ibu mengeksplorasi di LMS nggih Bapak Ibu. Jadi memang ada apa namanya? Ada keaktifan di situ, jadi kita pun bisa melihat Bapak Ibu di situ. Oke, jadi sambil dibaca, kemudian direfleksikan, di komentar seperti itu Bapak Ibu. Apakah yang di sini sudah semua nggih Bapak Ibu? Sudah apanya, Bu? Sudah mengisi atau bagaimana? Mengomentari ketika di LMS Bapak. Belum. Oh, ruang diskusi. Nggih. Kemarin masih mengirim aja Bu, karena belum ada apa ya? Belum ada komen yang lain juga, sehingga saya juga belum bisa komentar kemarin. Nggih, bisa juga saling berkomentar Bu Lailatur. Jadi apa namanya, teman-teman yang lain juga bisa berkomentar di pendapatnya Ibu dan saling mendukung gitu biasanya. Pengalaman saya waktu di CGP 6. Jadi kalau dari tugas-tugasnya itu memang kita harus memberi komentar ya. Ribon Mbak Hasto? Iya, kalau dari LMS itu kan ada ketika kita submit jawaban itu kan berarti teman-teman yang lain bisa memberi komentar gitu ya. Iya betul, bisa memberi komentar Bapak. Jadi saling memberi komentar. Kemarin kalau saya lihat itu yang memberikan komentar masih Bu Lailatur, terus mungkin Mohon arahannya
kedepannya Bu untuk komentar ini apakah kita mengomentari dari situ atau juga mungkin bisa memunculkan diskusi lanjutan ya gitu, karena menarik sih yang ditulis teman-teman kemarin. Wah, ada yang menarik nih mungkin, tapi perlu penjelasan lebih lanjut. Apakah juga bisa bertanya gitu Bu? Bisa Pak Hasto, nanti biasanya Fasil juga akan membalas di situ nanti. Oke, baik Bu. Kemarin tuh saya mau komen Bu, tapi belum ada yang masuk, jadi saya nggak jadi komen. Iya, Ya. karena memang kemarin baru Bulailatur, terus siapa guys? Kemarin saya lihat Saya ini baru ngupload yang pertama karena saya juga bingung Iya. Bu. Terus saya bingung sama materinya waktu itu. Ini materinya ini mau komentari apa, refleksi apa, tapi judulnya kan Ki Hajar Dewantoro, materinya itu kan masih tentang pendidikan itu kan. Jadi saya ambigu mau ngerjainnya. Lalu saya kerjakan. Loh, teman-teman juga nggak ada yang belum mengerjakan. Jadi ini antara mungkin teman-teman juga bingung kayaknya. Atau kesibukan ngerjakan rapat kayaknya. Kemarin. Ya, musim rapat ya Bu ya. Betul Bu. Nggak pernah. Saya kemarin pulang malam terus Bu. Oke, apa namanya kalau curhat Pak sama kita senang kita ya. ini Bu, satu sekolah ya Bapak Ibu ya, Ibu Laila Ini terus ya, sama Pak Bu Pendika sudah mulai bergabung. Oh, ya, teman-teman. alhamdulillah. Oke, Pak, mohon izin Pak, mohon maaf. Nggih. Di Pedrutnya sudah dijawab semua Bapak Ibu? Sampun. Sudah Pak, sampun banyak Pak. Semua nggih. Nggih, kita mulai. Oke, coba kita diskusikan guys, sebentar guys. Untuk pertanyaan pertama. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, gitu, bagi guru? Gitu. Bisa coba dibacakan, mungkin bisa di Mbak Lailatur Rohma, Bu Lailatur Rohma ya, Bu Laila. Monggo Bu Laila. Ini kenapa saya duluan Pak ya? Ya, enggak apa-apa. Ya, jadi menurut saya menuntun adalah menemani anak dalam melangkah untuk menemukan potensi diri dan mengembangkannya. Menemani mereka untuk mengambil keputusan dan memaknai kehidupan dalam proses pembelajaran. Itu menurut saya Bapak. Terima kasih. Oke. Jadi menuntun itu menemani anak. Menemani. Iya Pak. Melangkah untuk menemukan potensi diri. Oke, boleh. Mengembangkan potensi, kemampuan gitu ya. Untuk mengambil keputusan dan memaknai kehidupan. Ya, dalam memaknai kehidupannya, Pak. Karena kan saya SMK, jadi sudah ke arah kehidupan, Pak. Ya, sudah taraf lebih tinggi ya istilahnya. Lebih tua, ya. Pak ya. Iya, Pak. Tua. Sudah dewasa. Kurang satu untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa ini siapa ya? Bu Iva. Monggo Bu Iva. Coba dimaknai Bu Iva dengan bahasanya sendiri. Kata menuntun. Bu Iva, monggo Bu Iva. Menuntun menurut saya adalah mengarahkan anak sesuai dengan kapasitas anak dan kondisi perkembangan zaman saat ini. Simple, Pak. Iya. Jadi tidak hanya di perkembangan zaman, Bapak Ibu, ya. Itu di kodrat zaman, ya. Berarti ada kodrat zaman, ada kodrat alam. Nah, jadi mengarahkan, ya. Menuntun itu mengarahkan, ya. Oke. Baik, kita lanjut.
Yang kedua, bagaimana kata menuntun? Ini hampir sama ya. Jadi ada keterkaitan antara 1 dan nomor 2. Bagaimana kata menuntun dalam konteks sosio budaya? Jadi berhubungan dengan kata menuntun dengan konteks sosial budaya di daerah. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan atau menerapkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya yang berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara atau kata menuntun itu? Coba Bu Lulu Farida, monggo Bu Lulu Farida. Nggih. Nggih Bapak, terima kasih Pak. Kalau bagi saya menuntun itu berarti menemani atau mendampingi peserta didik saya dalam mengenal atau mempelajari budaya sosial di tempat tinggalnya. Oke, jadi menuntun berarti menemani atau mendampingi peserta didik dalam mengenal. Jadi mengenal dan mempelajari sosial budaya. Seperti apa Bu ini sosial budayanya Bu? Misalnya misalkan gini, kalau di daerah apa namanya, daerah yang masih banyak penduduk muslimnya, ya saling menghormati, janganlah anak-anak itu memakai dengan pakaian yang terbuka gitu, seperti itu contohnya Bapak. Oke, jadi adat sopanan gitu berarti ya. Jadi banyak contohnya gitu Bapak Ibu ya. Ya. Salah satu seperti itu. Kalau kebetulan saya kalau di tempat tinggal saya ini di Milbis itu Bapak, mayoritasnya itu banyak kan orang Hindu. Jadi ya tetap menghargai anak saya itu saya anak didik saya kalau main ke tempat saya ajarkan bahwa kita harus saling menghargai. Kalau di Indonesia ini kan emang banyak agama nggih. Jadi kita harus menghormati kalau agama lain merayakan keagamaannya. Itu daerah mana Bu? Di daerah Milbis Bapak. Milbis Menganti. Oh Menganti. Memang ada apa kumpulan gitu nggih, komunitas gitu nggih. Ada puranya malah di sini Bapak. Oh pura. Di Menganti itu ada ya Bu ya? Menganti. Ada banyak di Menganti. Kalau setahu saya itu ada 2. Yang dekat tempat tinggal saya ada 2 Bapak. Oke, itu nanti apa bisa Bu Lulu itu bisa dijadikan apa ya, semacam program lah nanti untuk apa namanya, ke kultur sosialnya nanti. Misalnya program apa, kalau berhubungan dengan program sekolah gitu apa Bu? Bisa dihubungkan dengan program sekolah Bu, misalnya kegiatan apa? Kegiatan apa namanya? Apa coba kok saya lupa. Gimana Bu? Kegiatan tentang budaya Bapak. Nah betul, budaya nggih. Pengenalan budaya Hindu berarti nggih. Nah itu bisa dilakukan itu. Atau misalnya kerjasama itu bisa. Misalnya apa gitu? Bahwa kalau memang kita misalkan gini ada keputusan desa perayaan 17-an atau apa gitu bisa diwujudkan dengan saling menghargai itu tadi Bapak. Oke, bisa nggih. Nggih. Kurang 1 misalnya siapa ini ya untuk pertanyaan kedua. Bu Prita. Monggo Bu Prita. Yang soal nomor 2 Bu Prita. Menuntun yang berkaitan dengan sosial budaya. Menuntun, mendampingi siswa, membersamai dan mengarahkan yang sesuai dengan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Contohnya saja Pak, di lingkungan daerah Kendung itu siswanya itu kan suka kasar,
tingkah laku kasar. Bagaimana cara kita membersamai, mendampingi, mengingatkan pada siswa-siswa kita agar ya secara pelan-pelan bersama-sama merubah bertingkah lakunya, secara pelan-pelan mengajak lebih ke agama, istighfar dan lain sebagainya. Dari hal simpel-simpel itu aja, Pak. Sosial budaya di lingkungan sekitarnya ya. Betul, ya. Jadi menuntun atau mengarahkan ya, potensi anak ya, sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman ya. Okay. Jadi disesuaikan dengan sosial budayanya, alam sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Jadi itu bahan atau sumber materi atau ilmu yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Okay. Disesuaikan dengan kemampuan memang, kemampuan potensi anak, potensi anak, minat, bakat yang bisa diolah gitu. Nanti bisa Bapak Ibu nanti belajar di aset di modul 3 nih Bapak Ibu. Sumber daya alam atau sumber daya manusianya gitu. Oke, kita lanjutkan yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, ini mengapa harus dipertimbangkan ya? Apa hubungannya dengan kodrat alam maupun kodrat zaman? Pertanyaan nomor 3, Bu. Siapa ini yang belum ini? Saya Pak Denny. Nah, Pak Denny Septian. Terima kasih Pak. Oke. Ya, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam anak-anak harus juga tahu Pak, bagaimana alam itu menyediakan juga ilmu yang secara langsung mereka lihat, dan zaman karena ilmu pengetahuan teknologi yang semakin maju, anak-anak harus juga bisa menjaga alam sekitar ini agar tidak cepat rusak, dan kita memberikan pandangan bahwa mereka itu alam itu harus dijaga. Seperti itu Bapak. Ya. Sampun Pak Denny? Sampun. Oke, satu lagi Pak Handa, monggo Pak Handa. Terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Kenapa kok kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena gini Pak, seperti Ali bin Abi Thalib, yang mana pendidikan zaman sekarang dengan zaman yang nanti itu akan berbeda. Yang mana kita bagaimana cara mendidik zaman anak kita itu harus sesuai dengan zaman yang ada pada sekarang, seperti itu Pak. Jadi kita harus mengerti zaman sekarang itu yang mana banyak dikuasai oleh teknologi. Jadi kita harus menguasai teknologi dan juga menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Tapi ini juga ada dampak yang lain dengan teknologi yang semakin canggih, dan ini juga membuat anak juga seperti main games dan lain-lain seperti itu Pak. Itu Pak pandangan saya. Terima kasih. Pak Fendi off itu mic-nya. Iya. Maaf ya. Pak Fendi. Terlalu semangat ini belum
hidupkan kameranya. Nggih Pak Gofur, matur suwun. Ya, terima kasih Pak Handa. Kita lanjut nggih. Saking semangatnya tadi kok lupa. Belum di on kan. Pertanyaan berikutnya yang keempat ini adalah hubungan apa relevansi pemikiran KHD dengan ini pernyataan pendidikan yang berhamba pada anak, ini kalimat atau pernyataan yang dilontarkan sama KHD. Ini ada istilahnya, itu ada latar belakangnya Bapak Ibu. Pendidikan yang berhamba pada anak itu ada di bukunya buku Pak Ki Hajar Dewantoro, itu ada ini. Ada istilah berhamba lah gitu. Nah, apa kira-kira relevansinya juga dengan Bapak Ibu sebagai pendidik itu seperti apa? Jadi kalau kita dengar berhamba ini seperti apa? Kayak pelayan gitu nih. Jadi ada keterkaitannya seperti apa? Jadi memang Ki Hajar Dewantoro ini mengapa disebut sebagai bapak pendidikan gitu. Jadi melahirkan pemikiran yang sebenarnya ini jadi tolak ukur ahli pendidikan yang lain gitu. Saya pernah dengar itu malah dari Eropa atau dari Belanda itu mencontoh dari pemikiran Bapak KHD seperti ini. Nah, coba Bapak Ibu yang belum, siapa ini? Bu Hima mungkin ya? Ya, Bu Hima, monggo Bu Hima. Ya, baik Bapak. Kalau menurut saya relevansi pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak, terutama saya kan sebagai guru BK, saya memaknainya itu sebagai bahwa kita itu harus mengenal kodrat anaknya tadi, kodrat alam dari anak itu tadi. Jadi sebelum kita memberikan pendidikan, kita harus mengetahui dulu kebutuhan mereka, kita harus bisa menggali potensi, bakat, dan minat mereka, seperti itu. Jadi untuk memaksimalkan pendidikan, kita harus menggali dulu kebutuhan-kebutuhan dasar dari setiap anak, potensi dan minat dari masing-masing anak. Ya, sudah? Ampun, Pak. Ya, sepakat saya itu. Karena memang itu nanti Bapak Ibu akan belajar di modul 2 nanti. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebelum pembelajaran itu mengadakan asesmen. Nah, sekarang digalakkan di Kurmer itu kan asesmen gitu ya Bapak Ibu ya, asesmen diagnostik awal gitu ya. Nah, itu salah satu ini mengenal potensi anak ya, potensi anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nanti kita akan memetakan atau mana gaya belajar seperti apa, kesiapan belajarnya seperti apa. Nah, itu nanti kita belajar di modul 2 nanti di pembelajaran diferensiasi. Ada pembelajaran sosial emosional. Kemudian terakhir itu nanti ada coaching Bapak Ibu. Nah, salah satunya seperti ini. Jadi di modul 1 ini Bapak Ibu digodok atau di istilahnya kita apa ya namanya? Pandangan dulu, perspektifnya dulu. Ki Hajar Dewantoro itu seperti apa? Nah, coba kurang satu lagi, biar sama, 2-2. Pak Rizky, monggo. Pak Rizky. Pak Rizky ada? Saya Pak ya. Krisna Rizky atau siapa Pak? Pak Krisna. Oh ya. Oh ya. Oh ada tak Pak Rizky ada ya? Enggak tahu Pak. Ada enggak ya? Okay. Karena nama pasaran itu Pak. Oke, Pak Krisna, Pak Krisna. Oke Pak, kalau menurut saya berhamba pada anak, menurut Ki Hajar Dewantara itu memahami dan mengerti kebutuhan anak dalam mendidik. Jadi entah itu cara belajar ataupun dari aspek yang lain. Kalau saya menganalogikannya gini Pak, mohon maaf sebelumnya, anak kan punya potensi. Nah potensi itu artinya mereka itu ibaratnya dalam tanda kutip seperti bahan baku ya.
Kalau bahan baku itu misalkan tepung, bahan bakunya tepung dan biji plastik. Nah, itu kan beda nanti produknya. Kalau biji plastik digunakan untuk membuat misalkan sendok garpu dan lain sebagainya. Nggak mungkin kita membuat sendok garpu dan lain sebagainya menjadi dari bahan baku tepung. Nah, begitu pula sebaiknya. Nggak mungkin kita membuat roti dari bahan baku plastik. Seperti itu, Pak. Jadi, kita harus memahami dulu potensi anak, seperti apa, baru kita bagaimana membentuk anak itu menjadi sebuah atau menjadi sesuatu yang bernilai. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Krisna. Jadi memang menambahkan, Pak. Apa? Apakah boleh menambahkan, Pak? Oh, monggo silakan Pak Asto, silakan. Baik. Tadi sebetulnya juga sama seperti yang lain bahwa kita harus mengenal potensi, karena selama ini kan kita lupa bahwa ketika anak tahu potensinya, maka kadang-kadang kita lupa bahwa dia juga punya tujuan belajarnya yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi misalkan saya dulu ngajar matematika, ya ini anak kok nggak susah matematika, karena memang mungkin potensinya tidak di matematika dan tujuan belajarnya mungkin juga tidak di sana. Jadi sebetulnya guru di sini bukan lagi menjadi sumber utama, Pak, ya, tapi tadi menjadi fasilitator, karena dia membersamai, menuntun anak-anak untuk juga tahu potensi dan tujuan belajarnya, gitu, Pak. Nggih, setuju Pak Asto. Jadi guru sebagai fasilitator, memfasilitasi, betul. Jadi fungsi guru juga nanti lebih optimal memfasilitasi anak didik itu jika di awal sudah mengetahui tadi kebutuhan siswanya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, potensinya seperti apa. Nggih, setuju Pak Asto. Terima kasih. Nggih. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan pemantik dari awal, pertanyaan 4 soal itu nggih, sudah dijelaskan, sudah dibahas Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut berikutnya ke slide berikutnya nggih. Ya, ini map mapping Bapak Ibu. Jadi peta konsep, peta pikiran di modul 1.1. Jadi waktu Bapak Ibu mempelajari modul 1.1 di eksplorasi konsep, itu yang di halaman pertama, kedua sampai ke 11 kayaknya. Nah, nanti yang tadi yang siapa Bu Devi sama Bu Winda tadi nggih sempat masalah yang komentar tadi nggih, yang apa tadi di LMS ya, itu memang betul Bapak Ibu, di setiap page, setiap halaman itu CGP itu memberi komentar CGP yang lain. Ya, jadi apa? di LMS itu Bapak Ibu memberikan komentar dari pernyataan CGP yang lain, atau boleh memberikan ya penguatan atau seperti apa nggih. Di eksplorasi konsep nggih. Dan ada juga Bapak Ibu kan ada tugas di situ nggih. Yang enggak salah itu yang di halaman 10 enggak salah itu. Memberikan ini nggih durasi kurang maksimal 2 menit lah video ya. Ya. Audio, Bapak Ibu sudah ini share linknya sudah dikirim apa belum di submit? Sudah Pak. Dan terakhir kemarin malam. Sampun Pak. Ya. Pastikan sudah semua nggih Bapak Ibu. Ini saran saja,
kalau di LMS itu kan diunggah di drive nggih Bapak Ibu ya? Betul ya? Iya Pak. Betul, Pak. Nah, ini kalau saya baca di ini di LMS-nya, kalau baiknya ini pengalaman yang kemarin angkatan 9 itu, jadi gini, kalau bisa Bapak Ibu unggah di YouTube Bapak Ibu. Jadi kenapa unggah di YouTube? Nanti linknya itu, nanti saya waktu ngeklik di LMS-nya itu biar masih di satu LMS, tidak keluar di di drive-nya. Kalau sudah keluar nanti ini time span atau time tracker-nya itu tidak baca. Jadi kalau saya ngoreksi video jenengan itu nanti akan keluar. Nah, keluarnya itu nanti akan tidak terbaca di time span atau di time tracker-nya Bapak Ibu. Lah, saran saya kalau bisa, jadi kalau pakai YouTube, link YouTube-nya lebih enak, langsung salin gitu aja. Jadi Bapak Ibu unggah di YouTube, kemudian disalin, jangan privat Bapak Ibu. Jangan di private, kalau di private nanti nggak bisa baca saya, ya. Jadi kalau bisa ya public ya. Atau not restrict, jangan dibataskan atau dibatasi. Kalau link drive juga gitu sama. Ini permasalahan yang kemarin teman-teman itu ada lupa waktu sudah di share linknya di drive tidak di publish atau anyone with the link. Nah, anyone with the link. Jadi kalau di drive itu kalau not restrict itu terbatas. Nah, ini kalau masalah mengunggah link ya. Nanti kalau misalnya saya cek, oh ini enggak bisa terbaca, nanti oh mungkin ini linknya belum di-set. Nah, saran saya Bapak Ibu kalau mengunggahnya pakai YouTube. Jadi kenapa? Nanti kalau saya ngecek, saya nilai itu biar masih di LMS-nya ini. Jadi nanti time span saya masih jalan gitu loh maksudnya. Kalau di luar itu nanti keluar langsung tidak terhitung. Jadi kan eman kalau ngoreksi ya itu kalau 3 menit misalnya 2 menit ya kan kali berapa kan eman kalau time span-nya tidak terhitung gitu Bapak Ibu. Mungkin itu nggih Bapak Ibu. Kalau di eksplorasi konsep nanti setiap CGP saling menanggapi nggih. Setiap CGP saling menanggapi, boleh nggih. Memang itu petunjuk di LMS-nya seperti itu. Di LMS yang angkatan sebelumnya juga seperti itu. Itu suruh memberikan komentar juga nggih. Nah, untuk yang durasi membuat video itu nanti maksimal 2 menit. Mohon bisa di share link di YouTube kalau bisa. Jadi biar tidak keluar gitu. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk Pak Fendi Badai Tanglet. Monggo Bu. Untuk yang di forum yang komunikasi itu yang untuk apa ini namanya memberi ini apa sih istilahnya itu memberi itu lebih memberi ulasan-ulasan itu lebih utama yang mana, kita memberi ulasan sendiri atau mengomentari jawaban teman? Ya, untuk yang forum komunikasi itu Bu, sebenarnya mungkin Bapak Ibu ada sama sih. Kalau di forum komunikasi mungkin ada pertanyaan yang secara teknis mungkin sesuai modulnya. Boleh ditanyakan di forum komunikasi itu nggih Bu, yang di LMS nggih. Nggih. Nah, boleh. Kalau di komentar itu usahakan di eksplorasi konsep Bu. Oh, nggih. Jadi kalau, yang ini yang lebih utama kita ngasih ini dulu ya, baru mengomentari jawaban teman gitu, ngoten. Betul, nggih, di eksplorasi konsep. Nggih. Nggih Pak, matur nuwun. Nggih. Sama-sama.
Oke, untuk yang mind mappingnya Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi di modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini peta konsepnya Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya ini ya. Jadi peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai tujuan dan asas pendidikan ya. Kemudian peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran. Ini Bapak Ibu pastikan sudah atau mengerjakan di eksplorasi konsep ya. Potret pendidikan sejak zaman kolonial sampai masa kini ini ada videonya ini ya Bapak Ibu di halaman pertama enggak salah ini. Kemudian ini yang tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sesuai dengan pemikiran KHD ya. Jadi ini dasar pendidikan yang menuntun tadi kata menuntun di Ki Hajar Dewantoro itu mengarahkan atau mendampingi Bapak Ibu ya. Jadi yang terpenting itu di potensi atau kodrat alam maupun kodrat zaman. Menuntun potensi anak, mengarahkan, mendampingi sesuai dengan sosial budaya di daerahnya. Jadi setiap daerah itu berbeda. Jadi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, jadi kita di sini nanti bercermin pada Ki Hajar Dewantoro. Nah, salah satunya Bapak Ibu di situ kan ada ada istilah itu nggih. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karso, dan terakhir adalah apa? Handayani. Tutwuri Handayani, betul. Yang pertama di depan sebagai contoh. Ya, di depan sebagai contoh, di tengah memberi masukan, gagasan. Memberi masukan, betul. Yang Tutwuri Handayani memberi di belakang memberi motivasi. Motivasi itu pengajaran atau paradigma di Ki Hajar Dewantoro gitu Bapak Ibu. Nah, pendidikan yang berhamba pada murid, jadi guru seharusnya memberikan layanan yang terbaik, maksimal, layanan yang terbaik atau maksimal. Nah, yang baik Bapak Ibu, ini sudah jam 8 nggih. Enggak kerasa ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya lihat kok sudah lewat nggih, 7:30 ini. Enggak apa-apa, Pak. Malam semua. Nanti takut nanti ibu-ibunya nanti diomelin sama suaminya. Ngapunten nggih, Bapak Ibu. Oke. Mungkin ada pertanyaan nggih. Mungkin ada pertanyaan. Sebelum kita tutup. Saya khawatir ini kalau kita lanjutkan nanti yang lain ada yang marah nggih, maksudnya gitu. Mungkin terkait tugas Bapak Ibu. Iya. Pak Fendi, apa yang jenengan punya misalnya terkait dengan timeline, ya itu walaupun saya sudah melihat ada kalender di dalam LMS, akan tetapi yang namanya manusia itu kadang-kadang sulit sekali untuk buka LMS tiap hari atau tiap saat, apalagi LMS nggak bisa diakses menggunakan HP, harus pakai laptop. Nah, itu
Saya senang sekali kalau Pak Vendika memberikan timeline seperti kemarin, ada dalam bentuk flyer gitu. Nah, itu reminder untuk kita semua agar tidak lupa, karena terus terang kerepotan saat rapotan kemarin itu nggak kepikir untuk ini ya, mengerjakan PMM dan lain-lain seperti Bu Lailatur itu kan sampai bermalam-malam di sekolah itu kan, kalau nggak diingatkan melalui flyer yang dikirim di WA grup itu sepertinya saya juga akan sering lupa itu. Itu sangat membantu sekali Pak. Terima kasih. Betul. Itu memang kebiasaan saya Pak, waktu di angkatan 9 seperti itu memang. Teman-teman juga fasil insya Allah sama. Istilahnya saling mengingatkan seperti itu, memberikan flyer atau apa, insya Allah sama lah. Insya Allah kalau saya, ya itu tadi Pak, insya Allah kurang lebih ya subuh itu nanti saya buat, nanti biar persiapan untuk berikutnya. Itu kan insya Allah setiap hari itu ada itu, sesuai jadwal di PGB itu setiap hari ada. Makanya Bapak Ibu memang ya kita sama-sama dinas, sama-sama dinas juga, kita berdinas di sekolahan, aktivitas ya penuh apalagi sekarang mungkin rapotan Bapak Ibu kemudian menjelang tahun ajaran nanti ya membuat perangkat pembelajaran yang banyak. Paling tidak kita intinya gini Bapak Ibu kerjakan tugas, maksudnya seperti kalau rukol itu memang dikerjakan bersama-sama, presentasi juga bersama. Waktu demonstrasi kontekstual, dekon, kemudian koneksi antar materi, aksi nyata, dari dulu saya sudah menekankan begini, kerjakan sesuai apa adanya, gitu. Kerjakan sesuai apa adanya, karena istilahnya plagiat itu sekarang marak Bapak Ibu. Sebelum ada AI, saya itu sudah ngomong gini, Bapak Ibu CGP angkatan 9 dulu, jangan mengerjakan yang sama dengan teman yang lain. Kerjakan apa adanya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu di sekolah. Sudah titik. Gitu. Karena insya Allah saya paham kalau misalnya ada yang sama gitu. Jadi saya nggak istilahnya jangan sampai seperti itu. Ada, soalnya di awal di angkatan saya 9 itu ada yang sama Bapak Ibu. Kalau rukol 1, rukol 2 itu kan kerja kelompok sama semua, enggak apa-apa karena memang kerja kelompok. Waktu dekon, koneksi antar materi, kemudian ada aksi nyata, itu jelas harus beda. Artinya jangan plagiat atau mencontoh lagi itu seperti itu. Itu sudah dari awal Bapak Ibu CGP saya sudah ngomong ke teman-teman juga di angkatan sebelumnya, intinya jangan plagiat atau jangan mencontoh gitu. Intinya begitu saja sudah. Insya Allah nanti Bapak Ibu itu sudah menunjukkan nilai kejujuran. Nilai jujur itu nggak bisa dinilai Bu. Nilainya itu 100 lebih. Saya itu ngasih nilai itu insya Allah Bapak Ibu kalau jujur sudah saya anggap sudah bagus. Insya Allah lulus Bapak Ibu semuanya. Amin. Intinya itu jujur sendiri sesuai dengan kondisi sekolah sudah cukup Bapak Ibu. Insya Allah nilai aman itu sudah baik lah. Itu nilainya kalau lulus itu 70 Bapak Ibu, minimal 70 ya. Kalau tahun kemarin 70 itu sudah baik. Ada yang tidak lulus soalnya Bapak Ibu, ada yang tidak lulus. Di Jawa Timur ada kemarin waktu koordinasi penilaian fasil itu ada yang tidak lulus. Ya itu masalahnya tugas. Ada yang tidak mengerjakan sama sekali memang. Ada yang tidak mengerjakan sama sekali. Oke, seperti itu nggih Bapak Ibu.
tenang-tenang semuanya ini kayak santai gitu Bapak Ibu, santai-santai. Memikirkan tugas-tugas Pak. Sudah ngantuk ya Pak, teman-teman Pak. Iya, jadi memang saya lihat ini saya sudah tempel ini Bapak Ibu, jadwal ini sudah ngerentek ini. Biasanya habis ini, sudah habis angkatan 9, sekarang angkatan 11. Oh, masih ada lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan gitu Bapak Ibu semuanya. Amin. Sudah saya kira cukup untuk kali ini Bapak Ibu nggih. Karena besok kita rukol. Besok kan rukol nggih. Rukol 1 tanggal 21 nggih, betul nggih. Jumat ya. Jam berapa, Pak? Kita sama nggih Bapak Ibu jam 6 nggih. Bisa. Bisa nggih? Bisa Pak. Nggih. Ya. Rukolnya besok jam 6. Kemudian nanti tanggal rukol keduanya tanggal 24 hari Senin lagi. Oke, saya kira cukup nggih Bapak Ibu. Ngapunten sudah lebih berapa menit ini? Hampir 25 menit nggih. Iya, Pak. Nggih. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fendi. Nggih, monggo Foto ada bersama. Oh iya, foto bersama. Nggih, monggo. Lupa saya ini. Terima kasih, Bu Devi. Pak Krisna, apa bisa dibantu untuk mengambil foto? Iya. On kamera semuanya. Pak Denny. Ya. Posenya seperti apa? Pose. Gimana? Posenya? Ini literasi? Oke, siapa yang foto nih? Saya Pak, sebentar Pak. Oke. Pak. Bentar Pak. Yang pulang Pak Kris. Ya Bu. Bentar Pak, 1, 2, 3. Oke. Oke. Saya kirim. Oke, sampun nggih. Sampun Pak. Krisna. Terima kasih Pak Oke. Krisna. Nggih, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yes, sama-sama. Terima kasih Pak Fendi, Bu Winda, Bu Dewi. Sami-sami Bu, sehat-sehat. Terima kasih Bu Winda, teman-teman. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Bu Devi. Waalaikumsalam.